Salam semuanya, kami dari kelompok Bloombox yang beranggota Erin, Kenzie, Fanny, dan Vivian ingin mempresentasikan ide bisnis kami yaitu Easy Bag. Produk ide kami adalah tas belanja yang dapat dilipat dan digantung sebagai keychain pada tas utama. Contohnya ada di gambar ini, yang mana ada tas kecil yang digantung di tas utamanya, dan tas tersebut itu bisa dibuka sebagai tote bag. Problem yang di-solve dari Easy Bag, yang pertama adalah customer akan selalu bawa tas belanja, karena tas tersebut akan digantung pada tas utama mereka. Yang kedua yaitu tas belanja tentunya tidak akan memenuhi isi tas utamanya karena tas tersebut itu digantung. Yang ketiga tentunya lebih hemat biaya karena customer tidak perlu membeli kantong belanja. Goals Easy Bag adalah menjadi tas belanja yang praktis dibawa kemanapun serta memiliki desain yang bagus dan terjangkau. Halo, nama saya Kendrick dari B26 Business Management. Ini bahannya bagus ya, terus juga kayak compact, bisa dimasukin ke dalam pouch yang kecil ini, jadi kayak gampang dibawa kemana-mana, terus juga kayaknya durable banget, jadi bisa dibawa buat belanja sehari-hari. Di kurangnya, mungkin menurut saya harganya bisa lebih rendah lagi, supaya bisa dipakai lebih sering ya sehari-hari. Untuk kelebihannya sih kayaknya lebih ke produk itu praktis, udah gitu kuat dan bahan yang digunakan tuh ringan. Tapi untuk kekurangannya itu mungkin kurang variasi untuk sekarang ya. Aku Kia, menurut aku produk kalian kelebihannya tuh ringkes, terus dilipatnya juga gampang. Kekurangannya warnanya dikit banget, terus masukannya mungkin warnanya bisa ditambahin lagi. Halo, kenalin gue Rivian. Gue mau review Easy Bag atau bisa dibilang kantong belanjaan bawa kemana-mana. Yang kelebihannya pertama itu ini bisa digantung di gesper ataupun buat cowok sih jarang pakai tas gitu ya, jadi lebih gampang dan lebih muat. Terus ini benar-benar compact dan kecil. Ini juga bahannya kokoh. Oh menarik, dia jadi kesatuan. Kiranya dia cuman bungkusan tempat gitu doang, juga sih. Cuman ini bahannya tipis ya. Takutnya kalau bawa barang-barang yang terlalu berat kayaknya nggak cocok ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri bahannya ya, mungkin agak tipis ya. Mungkin nextnya bisa lebih tebal lagi ya buat barang bawaan yang lebih baik. Mungkin dikasih kategori ataupun kayak buat lebih mahal lagi lah ya, pricingnya nggak apa-apa asal ada banyak tipenya gitu. Buat orang kan masyarakat biasanya bawa-bawa gini buat buah ataupun yang gede-gede, kayak ini cocok sih. Ini bagus banget. Paling itu aja sih reviewan dari gua. Thank you. Hai guys, jadi nama gue Maya dan gue sekarang mau review produk tas belanja Easy Bag yang bisa dilipat nih. Jadi tasnya nanti dilipat, jadinya nggak bakal tepat kalau dibawa mau buat belanja. Soalnya ini kalau menurut gue ya, ini tasnya lumayan kreatif idenya dan lumayan praktikal juga kalau di kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalau mau belanja di pasar, soalnya kan plastik kresek kan nggak ada regulasinya, jadi ini bantu banget. Cuma kalau ada yang kurang sih, kalau mau ngelipat mau bukanya itu udah agak susah dikit ya. Dan kalau mau nutup lagi itu kayak agak struggle gitu. Yang kurangnya itu aja sih. Yang dari saya, terima kasih. Untuk value proposition-nya adalah menjadikan tas multifungsi yang dapat dilipat dan digantung sebagai keychain. Tentunya menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat karena konsumen tidak perlu beli kantong tambahan. Tentunya memiliki kualitas bagus dan tas belanja yang hemat tempat, sehingga bisa dibawa dan muat kemana saja. Dan tas belanja itu juga ringan dan bisa memuat banyak barang belanja, tentunya dengan harga terjangkau dan juga fleksibel untuk segala kebutuhan. Untuk customer segmennya adalah konsumen yang suka belanja online, menggunakan sosial media, bisa untuk perempuan ataupun laki-laki, geografisnya di Indonesia, suka memakai tas kecil, suka pergi berbelanja, sering lupa membawa tas belanja, lalu juga peduli terhadap lingkungan, dan ingin menghemat biaya dengan mengurangi membeli kantong belanja. Kemudian juga untuk anak muda hingga dewasa. Selanjutnya yaitu customer relationship. Yang pertama, layanan personalisasi tas atau pilih warna tas. Yang kedua, customer service yang responsif di medsos dan marketplace. Yang ketiga, interaktif di media sosial, di Instagram dan TikTok. Lalu keempat, customer feedback club atau mendengarkan feedback customer. Lalu yang kelima, customer education atau konten edukatif tentang manfaat dan cara penggunaan tote bag. Selanjutnya yaitu memberi diskon di tanggal kembar. Lalu community building atau membangun komunitas pengguna tote bag melalui event. Lalu personal thank you notes.
lalu mengirim email, menginformasikan diskon, dan customer survey. Selanjutnya yaitu channels. Yang pertama, bazar produk lokal, Instagram, Shopee, TikTok, Tokopedia, Twitter, WhatsApp, Lazada, Blibli, dan Facebook. Selanjutnya ada revenue stream, ada penjualan secara online, penjualan bazar produk, penjualan melalui distributor atau retailer, penjualan langsung ke konsumen, penjualan di event atau pameran, kemitraan dengan e-commerce, penjualan layanan berlangganan, penjualan produk edisi terbatas, penjualan bundle, dan penjualan custom design. Lalu untuk key resource, sumber daya utama yang dibutuhkan untuk membuat ease bag ini terbuat dari bahan nilon, lalu karabiner keychain, konveksi tas, jasa pencetakan logo, tim pemasaran, tim packaging, jasa pengiriman, pengembangan desain produk, branding melalui platform online seperti Instagram dan juga TikTok, lalu ada desain logo. Lalu pada bagian key activities, kami membuat desain produk, mengatur pesanan spesifikasi produk, kontrol kualitas dan waktu produksi dengan pihak konveksi, mengelola kampanye pemasaran digital di media sosial, lalu memantau stok barang jadi dari konveksi, mengelola pengiriman ke pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang responsif, pengadaan bahan baku, melakukan promosi, membangun branding, feedback konsumen, dan juga manajemen keuangan dan operasional. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada konveksi tas, supplier gantungan, Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, Blibli, Ekspedisi Jana, Ekspedisi Jante. Selanjutnya ada cost structure. Ada produksi, biaya pengemasan, gaji karyawan, advertisement di sosial media, biaya ongkos ke ekspedisi, iklan di e-commerce, inventory, desain, gadget atau smartphone kamera yang bagus, kuota dan wifi internet.